Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak menjadikan diri kita hanya sibuk menikmati nikmat atau rizki Allah tersebut, tetapi menjadikan kita makin sibuk untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan golongan umat-umatnya yang akan dimudahkan untuk diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini renungan kita adalah tentang ramalan atau prediksi Rasulullah SAW tentang peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasul ini, maka kita menjadi lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjaga keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana zaman makin kesini makin modern, ada kalanya menjaga keimanan menjadi makin berat. Pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsa wa yansawnal khamsa, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta, wa yuhibbunal qusura wa yansawnal kubura, wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba, wa yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliqa." Kata Rasul, sayati ala ummati, sayati akan datang, ala ummati kepada umatku, zamanun, satu zaman, satu masa, akan datang pada umatku satu zaman atau satu masa, yuhibbunal khamsa, di mana umatku pada waktunya nanti mereka mencintai 5 hal, wa yansawnal khamsa, dan mereka melupakan 5 hal. Yang pertama, yuhibbunad dunya, umatku akan mencintai dunia, wa yansawnal akhirata, dan mereka akan melupakan akhirat. Yang kedua, yuhibbunal hayata, umatku mencintai hidup, wa yansawnal mauta, dan mereka melupakan mati. Wa yuhibbunal qusura, dan yang ketiga, umatku akan mencintai bangunan yang megah, wa yansawnal kuburo, dan mereka melupakan bangunan kubur. Wa yuhibbunal mala wa yansawnal hisaba, dan umatku nanti akan mencintai harta benda, wa yansawnal hisaba, dan mereka melupakan adanya hisab, hari perhitungan. Wa yuhibbunal khalqa, dan umatku nanti akan mencintai makhluk, wa yansawnal khaliqa, namun mereka melupakan sang pencipta. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat lebih detail satu persatu apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Sekali lagi agar kita lebih berhati-hati. Sayati
sayati ala ummati, sayati. Dalam bahasa Arab, lafaz sayati ini menggunakan bentuk fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang terjadi bisa saat ini, bisa juga yang akan datang. Lalu fi'il mudhari' ini diberi tambahan sin fathah. Sin fathah sama maknanya dengan saufa. Jadi menyampaikan sebuah peristiwa yang akan terjadi. Maka sayati akan terjadi ala ummati pada umatku. Artinya ini sebuah ikhbar bil ghaib. Penyampaian sebuah berita yang peristiwanya belum terjadi, atau istilah lainnya adalah ramalan. Dan ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Sayati ala ummati zamanun, akan benar-benar datang pada umatku satu zaman. Yuhibbunal khomsa wa yansaunal khomsa, di mana mereka umatku ini, kata Rasul, akan lebih mencintai 5 hal dan melupakan 5 hal. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Ini kita harus hati-hati. Bahwa umatku, kata Rasul, itu yang dikhawatirkan mereka lebih mencintai dunia dan mereka melupakan akhirat. Bagaimanakah yang seharusnya? Yang seharusnya sebagaimana selalu dipesankan oleh para ulama, yuk kita jadikan dunia itu hanya sebagai perantara, hanya sebagai balahun ilal akhirah, jalan menuju akhirat. Maka letakkan dunia di tanganmu, letakkan akhirat di dadamu atau di hatimu. Jadikan akhirat sebagai tujuan utamamu dan jadikan dunia hanya sebagai sarana prasarana untuk menuju ke akhirat. Jangan sampai dibalik, menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Yang dikhawatirkan oleh Rasul adalah bahwa umatku nanti akan lebih mencintai kehidupan dan mereka melupakan kematian. Kita harus menyadari bahwa istilah orang Jawa di dunia ini, kita hanya sekedar mampir di sebuah rumah untuk minta minum. Tentu tidak lama kita mampir minta minum. Dunia ini hanya sekedar mampir untuk minum saja, begitu singkatnya. Namun dunia yang begitu gemerlap ini seringkali menjadikan orang itu lupa, sehingga dia mencintai dunia berlebihan. Dia lupa bahwa dia itu akan mati. Berapapun harta yang kita miliki, apabila itu tidak ditasarufkan untuk kepentingan akhirat, maka harta itu akan terhenti di dunia. Maka sekali lagi, jangan sampai kita terlalu fokus kepada dunia sehingga kita melupakan akhirat. Kemudian berikutnya yang dikhawatirkan oleh Rasul, yuhibbunal qusura wa yansaunal qubura. Umatku nanti itu akan berlebih-lebihan dalam mencintai membangun rumahnya, membangun bangunan-bangunan dunia, sementara mereka melupakan bahwa mereka akan memiliki sebuah bangunan, tempat di mana jasad mereka akan dikubur, tempat di mana jasad mereka akan disemayamkan, yaitu kuburan. Yang dimaksud di sini bukan berarti terus kita harus membangun kuburan kita secara fisik lebih megah daripada rumah kita, bukan seperti itu. Namun yang dimaksud oleh Rasul adalah Rasul mengingatkan kepada kita, jangan sampai bermegah-megahan kita di dunia ini melupakan bahwa kita nantinya akan masuk ke dalam kuburan. Kemudian wa yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Yang dikhawatirkan oleh Rasul, yang diprediksi bahwa umatku nanti akan berlebih-lebihan dalam mencintai harta dan mereka melupakan hisabnya. Banyaknya harta itu menjadi tujuan, sehingga orang itu lupa bahwa banyak harta itu apabila tidak berhati-hati justru sebenarnya akan mempersulit keadaan manusia ketika dia menghadap Allah, ketika dia berada pada hari hisab. Karena makin banyak hartanya, makin banyak yang harus dipertanggungjawabkan. Maka di antara kemuliaan, di antara kebaikan yang akan diterima oleh orang-orang yang di dunia hidupnya miskin, kemudian dia ikhlas dengan kemiskinannya,
maka hisab mereka itu akan menjadi ringan. Karena mereka tidak begitu memiliki banyak harta, apalagi yang harus dihisab, karena harta mereka hanya sedikit. Berbeda dengan apabila kita memiliki harta yang sangat banyak, kita kaya raya, sementara kita tidak berhati-hati dengan harta kita, banyak kecampur dengan yang haram dan yang lain sebagainya, maka yang demikian itu akan mempersulit hisabnya. Dan yang dikhawatirkan oleh Rasul bahwa di akhir zaman nanti umatku akan berlebih-lebihan mencintai harta dan mereka melupakan adanya hisab. Kemudian yang terakhir, yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Umatku nanti akan mencintai makhluk berlebihan sementara mereka melupakan sang khalik atau sang pencipta. Ini mungkin bisa kita rasakan. Ada kalanya kita pun mengalami yang seperti ini. Lalu bagaimana yang sebaiknya? Yang sebaiknya adalah dalam keadaan apapun kita harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menikmati rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita makan sepiring nasi, maka yang harus kita ingat adalah bukan nasinya, bukan nasinya yang mengandung banyak gizi, banyak nutrisi, tapi kita ingat siapa yang menciptakan nasi ini. Jadi inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, di mana manusia sibuk, manusia terlalu mencintai makhluk, dia kemudian menciptakan sang khalik. Orang-orang seperti ini ketika misalkan dia terkena musibah, biasanya itu berlebih-lebihan sampai-sampai melakukan hal-hal yang dilarang. Ketika ada keluarganya meninggal, dia menangis menjerit-jerit, berguling-guling, merobek-robek bajunya. Dia lupa bahwa keluarga kita pun sebenarnya adalah milik Allah. Maka ketika Allah menghendaki untuk mengambil, yaitu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah ini, yang terlalu berlebih-lebihan mencintai makhluk sedangkan kita lupa sang khalik. Mari apapun yang terjadi pada diri kita, kita harus senantiasa ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama itu memberikan kita itu sebuah contoh, sebuah analogi. Janganlah kita menjadi laksana hewan. Seumpama hewan ayam atau anjing misalkan. Ayam itu apabila dia diberi makanan, diberi sesuatu yang menyenangkan, dia hanya sibuk menikmatinya. Tetapi dia tidak pernah berpikir siapakah yang memberinya rezeki, memberinya makanan tersebut. Dan ketika kita melemparkan batu atau kayu kepadanya, maka ayam tersebut yang dia lakukan hanya berlari menjauh sejauh-jauhnya. Dia tidak berpikir siapakah yang melempar. Yang terbaik, jadilah seperti seorang pemuda tampan yang pandai. Ketika suatu ketika dia dilempar kerikil oleh seorang gadis yang cantik, dia tidak mencari kerikilnya, tapi dia mencari siapakah yang melemparnya. Begitulah kita seharusnya. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan apapun, kita tidak fokus, tidak sibuk memikirkan apa yang kita terima, tapi kita pikirkan siapakah yang ada di balik itu semuanya. Tentu itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri kita sehingga kita tidak termasuk apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, tidak termasuk ke dalam 6 kelompok orang tersebut. Kita tidak termasuk ke dalam golongan 5 orang tersebut. Yang pertama yaitu orang yang mencintai dunia melupakan akhirat. Yang kedua, yang mencintai hidup dan melupakan mati. Yang ketiga, yang mencintai membangun rumah yang megah melupakan kubur. Yang keempat, yang mencintai harta dan melupakan adanya hisab. Dan yang kelima, yang terakhir, yang mencintai makhluk dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik. Mudah-mudahan renungan kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada renungan-renungan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.